Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Geir Firmansyah. Hari ini kita akan membahas mengenai integration, integration technology and tools for IoT environment dari perkuliahan Internet of Things. Jadi, seperti kita sudah bahas sebelumnya bahwa IoT itu tidak hanya membahas tentang objek saja atau device saja, tetapi ada layer-layer di atasnya dari mulai objek hingga bisnis. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai integration technology tools. Jangan lupa silahkan Anda mengakses bukunya The Internet of Things Enabling Technology Platform and Use Case dari Petruraj Anupama Siraman. Teknologi itu apa? Teknologi adalah sebuah perangkat fisikal, mechanical, electrical, elektronik. Jadi semua teknologi itu pemanfaatan perangkat-perangkat itu yang terhubung satu dengan yang lainnya, kadang disimpan di dalam cloud, menggunakan software aplikasi ataupun data source melalui network tadi. Jadi itulah teknologi yang digunakan pada IoT. Bukan hanya sensor saja, tetapi semua hal dari environment IoT tadi yang akan menghubungkan satu sensor dengan sensor lain sampai menghasilkan sebuah informasi ataupun sebuah solusi. Nah, integrasi skenario-nya ada 4, jadi ada sensor dan aktuator network, kedua juga ada device to device, D2D integration, ada cloud to cloud C2C integration, dan device and sensor to cloud D2C. Jadi selain ada sensor juga kita gunakan ada bagaimana mengintegrasi antara sensor dengan sensor yang lainnya. Jadi ini yang perlu kita pelajari dan mungkin kalau boleh dihafal jadi tahu gitu kan bagaimana keterhubungan satu IoT dengan IoT lainnya. Kemudian IoT Communication Protocol Requirement itu didefinisikan sebagai IoT connection device to internet that were not previously connected. Jadi penjelasan sederhananya demikian, IoT itu merupakan connectionless, di mana tidak harus selalu sinkronis terhubung ke dalam internet. Pada saat dibutuhkanlah IoT itu digunakan untuk mengirimkan informasi ataupun data. Sehingga apa? M-nya yang kalau kita lihat pertemuan sebelumnya diupayakan optimalisasi dan low power consumption. Karena apa? Karena IoT itu akan secara rapid mengirimkan data. Kalau dia selalu connection, berarti dia membutuhkan power yang besar. Artinya Anda bisa bayangkan kalau ada 10 sensor saja, berarti kita butuh power untuk 10 device. Bayangkan kalau ada 1000, 10.000, 1 juta dan segala macam, berarti kita akan membutuhkan tambahan power pada saat IoT itu terhubung. Kemudian IoT Device Network Requirement itu kita bisa lihat ada IoT and Network Requirement dari Self-Healing Scalable, Secure, and Not Addressable, Device Requirement, Low Power Battery Operated, Limited Memory, sama Low Cost. Itu dari IoT and Network Requirement. Di sebelahnya ada Networking Style Impact. Dari Enterprise Transformation kita bisa melihat jadi ada tasknya infrastruktur optimization, ada proses excellence, arsitektur assimilation, teknologi adaptation and adoption, leveraging data itu yang perlu kita perhatikan pada saat enterprise transformation-nya. Kemudian kalau kita lihat diagramnya seperti di bahan presentasi ini ada IoT reference architecture. Contohnya di atas itu ada smart city, smart transport, smart building, smart energy, smart industry, smart health, dan smart living. Itu adalah saudara-saudara siapa? Betul, itu di lapisan application, kemudian di application layernya ada IoT application, kemudian baru di bawahnya ada service and application support layer, ada generic support sama specific support, kemudian network layernya ada networking capability sama transport capability, terus di device layernya ada device sama gateway. Itu ngacu ke buku ITU Telecommunication ya. Jadi itu layer-layer dari IoT-nya, dari device, network, service, application, termasuk solusinya. IoT application itu bisa smart city, smart transport, smart building. Jadi kalau teman-teman membaca atau mendengar orang sedang bercerita tentang smart city atau smart transport itu berarti ada di layer application.
dan di mana dijelaskan device-device itu terhubung ke middleware-nya, yaitu service and application support layer, kemudian ke network layer, sama ke device atau objek. Mudah-mudahan dari pertemuan ini jadi saudara-saudara memahami posisi-posisi dari setiap lapisan tadi itu. Nah, yang paling rendah adalah sensor dan aktuator network, di mana dia akan sensing is tending to be ubiquitous. Jadi sensor itu akan menerima sinyal dan akan menginformasikannya. Sensor are being touted and as the eyes and ear of next generation software application. Jadi sensor itu merupakan sebuah indera yang menjadikan mata atau telinga dari software application tadi, dan akan melaporkan setiap kejadian yang ada. Number of technology, especially miniaturization, networking, communication, and so on, the contribution emerged to the unprecedented success and sanction paradigm. Sensor are becoming exceptional tiny to be easily disposable, disappearing, and yet elegancy. Jadi sederhananya, sensor dan aktuator network itu pertama dia akan menjadikan telinga dan mata ataupun indera bagi software. Kemudian itu membutuhkan teknologi yang harus diminiaturkan, kemudian kita butuh network dan komunikasi untuk mengirimkan semua informasi tadi. Nah, dalam perkembangannya, perangkat-perangkat tadi itu akan menjadi sangat kecil, bahkan bisa mudah untuk dibuang, jadi sekali pakai dibuang saja, bahkan bisa hilang begitu saja. Artinya sensor-sensor itu hanya digunakan pada saat dibutuhkan saja. Itu dalam ke depan kira-kira seperti itu. Kemudian network of sensor seperti ini diagramnya. Jadi ada mobile communication network, ada wireless sensor network, sama telematic VNet. Itu dari network of sensor. Kemudian sensor to cloud integration juga. Jadi sensor itu harus terhubung ke cloud sehingga semua informasi itu akan disimpan di cloud. Kemudian juga packaging architecture for sensor actuator data cloud juga demikian diagramnya. Kemudian juga ini adalah layer architecture for sensor to cloud integration. Jadi ada sensor layer, ada coordinator layer, ada supervision layer. Jadi ada 3 layer yang akan menghubungkan dari sensor menjadi cloud. Kemudian ini smart home use case contohnya, ada energy management, ada security, lighting, HVAC, sama health monitoring. Ini di PWSoC modelnya seperti ini, dari mulai IP4, multicast, UDP, HTTP, sama TCP, ada swap, ada WS security, WS policy, sama WS addressing, WS discovery, WS eventing, sama WS metadata. Terakhir adalah application specific protocol. Kira-kira untuk pertemuan saat ini saya cukupkan sekian. Kita bisa bahas di forum, ataupun Anda bisa chat saya di WhatsApp. Termasuk juga kita akan lihat beberapa diagram yang lainnya seperti ini. Ada the role of pub subbroker, kemudian open hub, MQTT, ada device interaction scenario, internal external, dan masih banyak lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.